We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Sementara, NPM 1211441200162, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi dari congestive heart failure atau sering disebut dengan gagal jantung. Yang pertama yaitu kita harus apa itu gagal jantung atau CHF. Gagal jantung atau CHF yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jantung akan oksigen dan nutrisi. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab dari gagal jantung tersebut? Penyebab dari gagal jantung yaitu kelainan otot, penumpukan asam laknat, hipertensi sistematik atau pulmonal, peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, dan juga penyakit jantung lainnya. Apa saja tanda dan gejala dari gagal jantung tersebut? Tanda dan gejala dari gagal jantung terbagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kiri dan kanan. Yang pertama, gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri meliputi sesak nafas, batuk, mudah lelah, edema pada gerak bawah, dan juga kegelisahan atau kecemasan. Kemudian yang kedua yaitu gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan yaitu hepatomegali atau pembesaran pada hati, kemudian sering kencing di malam hari, kelemahan dan tidak nafsu makan dan mual. Kemudian apa saja upaya pencegahan dari penyakit gagal jantung tersebut? Upaya pencegahan dari penyakit tersebut meliputi pencegahan primer. Upaya pencegahan primer penyakit jantung diberikan kepada individu yang masih sehat dan berisiko meliputi yang pertama, peningkatan kesadaran pola napas. Upaya ini lebih baik dilakukan sejak bayi dengan tidak membiarkan bayi jadi gemuk dan merubah kriteria bayi gemuk sebagai pemandang konteks bayi sehat. Meliputi keseimbangan gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan juga trauma teratur dalam berolahraga. Yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan secara berskala. Tujuan pencegahan sekunder adalah upaya yang pertama, tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Yang kedua, tidak merasa invalid atau cacat di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu status fisiologi penderita menjadi cukup mantap. Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik yang lebih teliti untuk mengetahui kemampuan jantung dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mengenali faktor risiko yang menjadi dasar penyakitnya. Yang ketiga, pemeriksaan treadmill test untuk menentukan beban atau aktivitas fisik sehari-hari. Yang keempat yaitu pemeriksaan laboratorium secara rutin. Yang kelima yaitu pemeriksaan EKG untuk melihat seberapa berat otot jantung yang telah mati. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat untuk kematian akibat gagal jantung. Upaya yang dilakukan berupa latihan fisik yang teratur untuk memperbaiki fungsional pasien. Makanan yang dibatasi untuk pasien gagal jantung yaitu yang pertama, roti manis, biskuit, kraker asin. Kemudian yang kedua sayuran kaleng, yang ketiga buah kering, kemudian yang keempat susu coklat, susu kering. Intinya pada pasien gagal jantung tidak boleh terlalu mengkonsumsi susu. Yang keempat daging ikan yang diasap terus dikalengkan dan diasinkan. Kemudian yang terakhir yaitu
batasi penggunaan selai kacang. Kemudian ada pula aktivitas fisik yang ketat, merupakan tindakan awal yang sederhana namun sangat tepat dalam penanganan gagal jantung. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai memaksakan larangan yang tidak perlu untuk menghindari kelemahan otot-otot rangka. Sekian dari presentasi edukasi gagal jantung congestive heart failure. We got history, got me feeling the nostalgia.